Oke brother ya, hari ini kita akan tutorial solusi cara memperbaiki kulkas freezer yang tidak dingin ya. Tapi kita akan bahas intinya saja cara memperbaiki kulkas supaya bisa dingin lagi, beku lagi. Itu caranya sebetulnya mudah sekali ya, hanya ada 3 langkah ya, 3 saja ya, nggak usah banyak-banyak. Langkah yang pertama adalah membersihkan pipa-pipa ya, pipa kondensor, pipa evaporator ya. Pipa evaporator itu dia ada 2 ya, pipa yang kecil ini namanya kapiler dan yang besar namanya pipa balik ya. Jadi 2 ini disebut pipa evaporator ya, atau pipa rak ya, karena dia yang masuk ke dalam ruang freezer ya. Nah, sedangkan untuk pipa kondensor yang ini ya, nah ini pipa kondensor. Jadi ini adalah langkah yang pertama yang harus kita lakukan ya, kita harus membersihkan ini ya. Cara membersihkannya, kalian bisa gunakan freon R11 ya, atau dengan thinner, bensin, bahkan dengan air juga bisa ya. Tetapi kalau dengan air itu hanya untuk membantu ya, bensin juga hanya untuk membantu, dan untuk pamungkasnya adalah kalau enggak R11 ya thinner, ini pamungkasnya. Jadi misalnya kita flashing itu ngebantu pertama dengan air, setelah dengan air 3 kali dengan air, kemudian setelah itu bilasnya itu pakai thinner atau pakai R11 seperti itu ya. Nah ini untuk cara membersihkan pipa-pipa ya, untuk yang pertama ya. Cara membersihkan pipa-pipa ini disebut dengan flashing ya. Kalau pipa-pipa semua ini bersih ya, tidak ada kotoran, tidak ada oli ya, nanti freonnya bakalan bersirkulasi dengan lancar ya, dan pastinya freezer atau kulkas ini bakalan dingin dan beku itu ya. Itu adalah langkah pertama ya. Langkah pertama adalah flashing namanya ya. Langkah yang kedua adalah vakum ya. Vakum itu sama dengan mengosongkan angin ya yang ada di pipa-pipa ya. Pipa kondensor, pipa evaporator itu anginnya itu dikosongin ya dengan cara disedot ya, supaya di dalam pipa-pipa ini menjadi hampa udara ya, jadi nggak ada udaranya ya. Caranya adalah dengan menggunakan mesin vakum ya. Nah ini mesin vakumnya ya, seperti ini ya. Kalau flashingnya ini dengan ini ya, alatnya ini alat flashingnya ya. Nah kemudian langkah yang ketiga adalah isi freon ya, isi freon ya. Ini tabung freon ya. Nah ini bekas R22 ya, ini ya 22 ya. Nah tetapi ini sudah kosong, dan ini kita isi R134A ya freonnya. Nah isi freon yang bagus itu pakai tabung yang seperti ini ya, yang besar. Boleh tabung yang segede gini, boleh yang 3 kilo ya. Jangan pakai freon kaleng ya. Kalau freon kaleng itu isi freon itu kalau untuk pemula itu bakalan sering gagal ya, karena dia kurang lancar freonnya itu mengalirnya, jadi malah kadang-kadang malah jadi buntu ya. Kita ngisi freon malah jadi buntu gitu, akhirnya bongkar lagi gitu ya. Dan isi freon yang pakai kaleng itu ya, pakai kaleng yang kecil gitu ya freonnya ya, dia harus
rendam di air, harus dikocok-kocok, harus diterbalikin. Jadi sangat ribet gitu ya, sangat ribet dan lama lah ya. Jadi nggak bagus lah. Nah ini ya, ini kita udah ambilin kaleng freon ya, ini freon kaleng seperti ini ya. Dan kalian juga harus beli ini ya, ini manifolnya ya. Ya kalau beli freon kaleng dia hanya kalengnya aja ya, nggak ada ininya. Jadi ini kita beli sendiri untuk ininya ya. Ini nggak rekomendasi banget ya. Ini aku udah nggak pernah lagi pakai ini ya. Hanya ya waktu pertama-pertama aja lah aku pernah nyoba lah pakai ini, sampai habis ada 10 kaleng beginian. Sering gagal, karena sering gagal, yang isi freon malah buntu ya. Sangat tidak recommended lah kalau pakai ini, ribet. Kalau pakai tabung yang besar itu udah tinggal buka aja, udah nggak perlu digoyang-goyang, nggak perlu direndam air, nggak perlu dijungkir balikkan ya. Udah enak aja ngisi freonnya ya, langsung jadi pokoknya. Dan untuk isi freonnya gunakan seperti ini ya. Kalian harus punya kayak gini, selang yang kayak gini ya. Dan juga ini ya, manifolnya ya. Jadi kalian butuh selang 2 dan 1 manipol ini ya. Jadi selangnya nih, di sini 1, di sini 1. Jadi butuh selangnya 2 saja ya. Seperti ini kan, ini 1, ini 1. Untuk flashing juga sama ya, butuh selangnya 2 nih, kanan kiri ya. Jadi ini aja ya, hanya 3 langkah ya untuk memperbaiki kulkas atau freezer tidak dingin. 3 langkah saja ya. Kalau kalian udah lakuin 3 langkah ini ya, flashing, vakum, isi freon, udah ya, masalah beres ya. Langsung dingin lagi kulkasnya, freezernya langsung beku lagi ya. Oke brother ya. Dan untuk masalah vakum ya, kalian itu wajib banget beli mesin vakum ya. Kalian nggak boleh vakum body ya, dilarang ya. Vakum body itu nggak sesuai prosedur ya, nggak sesuai SOP ya. Karena vakum body itu malah dapat merusak mesin ya. Kenapa dia bisa rusak ya? Karena vakum body itu mesin ini dipaksa untuk menyedot angin yang ada di pipa-pipa ya, karena keberatan. Malah mesin ini bisa kehilangan kompresi ya, kompresi bisa hilang ya, bisa juga dia menjadi lemah ya, jadi tekanan anginnya tidak kencang lagi, jadi lemah. Kalau kompresinya udah lemah, otomatis pembekuannya bakalan sangat lambat. Apalagi tidak ada anginnya, tidak akan bisa beku sama sekali ya, meskipun kompresor ini hidup gitu ya. Dan juga bisa sebab-sebab yang lain, bisa kompresor ini mati total karena dia kepanasan itu ya. Kalau gulungannya tidak terbakar, dia masih bisa hidup lagi, tapi lama, dan setelah pipa-pipa ini dipotong-potongin supaya hawa panas keluar dan ada udara gitu ya. Nah itu jadi sangat tidak direkomendasikan ya kalau vakum body itu ya, sangat tidak bagus ya. Dan pastinya kurang bersih ya, kurang bersih dalam membersihkan angin-angin yang masih ada di dalam pipa-pipa ya. Jadi kalau kalian mau mesin kalian awet aman ya, tetap seger buger ya, kompresinya tetap padat, kalian beli mesin vakum ya. Jadi vakumnya mesti pakai mesin ya. Oke brother ya, jadi kita hanya membahas ya intinya ya. Jadi intinya saja yang kita bahas nih. Jadi kan kalian udah tahu nih intinya, kalau kulkas freezer itu tidak dingin, cara memperbaikinya yaitu 3 langkah ya. Intinya itu flashing, vakum, isi freon. Begitu saja ya. Nah, sedangkan untuk cara flashingnya bagaimana bang ya kan, cara vakumnya bagaimana, cara isi freonnya bagaimana, itu semua ya udah ada ya di channel aku ya. Di video-video aku tuh banyak ya untuk cara-cara flashing, cara isi freon ya kan, cara vakum, ada semua ya, udah banyak. Bisa kalian cek aja di channel aku, kalian tonton ya. Bahkan cara flashing pakai air pun aku ada videonya ya, udah ada, kalian bisa langsung lihat ya.
ada di channel aku ya, kalian cek aja ya. Ini kita boleh lah bonus untuk cara flashing. Ini kita pakai thinner ya, ini udah kita masukin ke dalam sini thinnernya ya. Ya, ini tutup tinggal dibuka aja, masukin thinner ke dalam. Ini aku masukinnya tadi segini tuh, segaris yang atas ya. Ya kalau diukur pakai penggaris itu mungkin bisa sekitar 6 cm ya. Ini untuk botol minuman kayak teh ya, minuman teh itu ya. Nah udah aku masukin ke dalam, dan ini kerannya dibuka ya, kayak begini. Kalau kesini ini ditutup, tutup ya begini. Nah, ini nutup ya, jangan sampai ketutup. Ini harus posisi, harus pastikan begini ya, nanti bisa meledak ini selangnya ini ya, pecah nih kalau ini ketutup. Kalau kalian nggak buru-buru matikan mesinnya, ini bakal pecah ini selang ya. Ya kalau pecahnya ini nyembur ke wajah kita, ini berbahaya sekali. Jadi ini meski pastikan ini terbuka seperti ini ya. Kemudian selang yang biru ini kita pasang dengan pipa kapiler ya, karena kita akan flashing evaporator ya. Kalau kita flashing kondensor ya kita pasang di kondensor. Ini juga udah kita kasih pentil ya. Jadi flashingnya itu satu-satu ya, jangan langsung semuanya, jangan digabung antara kondensor dan evaporator. Ini nanti bakalan berat ya, kasihan mesinnya nanti ngedorongnya keberatan ya. Kemudian untuk pipa yang merah ini kita terhubung dengan pentil juga. Ini masuk ke pipa pres ya, pipa pres dari kompresor ya. Setelah itu untuk pipa balik yang dari evaporator ini ya, kita masukkan ke botol aqua ya, ini botol aqua yang besar ini ya. Nah, ini buat penampungan. Dan untuk memulai proses flashing ya, kita tinggal colokkan kulkasnya ya. Ini kita udah colok ya, untuk mempermudah ya, supaya nggak ribet cabut colok. Ini colokannya mesti kita kasih saklar ya. Nah ini udah aku kasih saklar, ini buatan sendiri ya. Ini aslinya beli nggak ada saklarnya, tuh lihat, ini udah aku modif sendiri. Jadi ini tinggal kita pencet aja, kompresor akan menyala ya. Pencet, nah dia langsung menyala. Tadi lupa nih, belum ditutup. Dan dia nanti akan keluar dari sini ya. Nah itu dia sudah mulai keluar ya. Kalau untuk evaporator ini keluarnya agak sedikit lama ya, mungkin bisa 1 menit mungkin ya, atau enggak sampai 1 menit. Beda dengan kondensor ya, kalau kondensor itu hanya hitungan detik ya. Begitu kita nyalain ya kulkas, dia hanya beberapa detik aja, 5 detik mungkin dia udah keluar langsung ya, karena pipa kondensor itu besar lubangnya. Sedangkan evaporator ini yang kita flashing adalah pipa yang sangat kecil sekali ya, pipa kapiler. Jadi dia butuh waktu lama ya untuk mendorong. Terus dia juga muter di dalam rak-rak itu kan panjang, jadi dia butuh waktu. Nah, dia baru mulai itu. Tuh, ya. Biasa kalau di evaporator udah bunyi jeglung-jeglung, itu baru dia bakalan keluar. Nah tuh ya, dia sudah keluar tuh thinnernya ya. Ini kita flashing pakai thinner ya, tapi ini kita pakai bensin juga ya. Tadi pertama kita pakai bensin 3 kali, terus kita bilas pakai thinner ya. Karena tadi kita pakai bensin udah sepertinya udah mulai bersih ya, baru kita bilas pakai thinner. Kalau kita flashing pakai alat ini tuh mudah, simple dan praktis ya, nggak perlu ribet ya. Dia keluar sendiri ya, nggak perlu kita repot-repot ya. Jadi kalian kalau mau flashing, kalian beli aja alat ini ya, biar simple. Tinggal tuang ke sini ya kan, dia keluar sendiri ya, nggak perlu ribet. Simple, pekerjaan jadi mudah.
Dan untuk mengetahui apakah proses flashing ini udah bersih atau belum, kalian nanti bisa lihat yang keluar di dalam sini ya. Apa dia masih hitam, apa dia banyak olinya, apa dia udah bersih bening. Nah, kalau dia udah bersih bening, udah nggak ada kotoran, kayak nggak ada oli-oli, ya berarti dia udah bersih. Tuh ya. Tinggal nanti di sininya di flashing pakai tangan ya, pakai jempol gitu, ditahan, lepas, tahan, lepas sampai bener-bener bersih ya, udah nggak ada thinnernya. Misalnya kita pakai thinner ya, thinnernya itu udah nggak ada, jadi yang keluar tinggal angin-angin biasa doang. Nah, itu proses flashing selesai di situ ya.